Nana Mirdad terbelenggu pilu sebagai ibu. Penemuan bayi yang baru saja dilahirkan dengan kondisi memprihatinkan di semak belukar di dekat rumahnya di Bali sana menghadirkan kisah miris yang menyayat hati. Seperti apa sendu Nana Mirdad berbagi cerita tentang peristiwa penemuan bayi yang ditelantarkan ini, bagaimana hancurnya hati Putri Lydia Kandau saat harus menyerahkan bayi mungil tersebut ke dinas sosial. Benarkah Nana dan keluarga sudah berencana untuk mengadopsi bayi malang ini? Di lain kisah, sosok Febrianti Mulyadi mendadak viral karena predikat uhti di siang hari, kemudian garang dalam balutan rompi resmob di malam hari. Seperti apa keseharian perwira polisi yang menjabat Kanit 1 Pidum Satreskrim Polres Klaten tersebut saat tidak menjalani tugas dan lepas dari dinas? Sementara itu, kisah pilu dialami seorang petani dari Bekasi. Tak pernah meminjam uang sepeser pun, keluarga Kacung Supriyatna tiba-tiba saja ditagih utang senilai 4 miliar rupiah oleh pihak bank. Seperti apa peristiwa yang mengguncang keluarga sederhana yang saban hari mencari rezeki sebagai petani ini? Lalu, bagaimana potret hangatnya kebersamaan keluarga Shirley Juno menikmati akhir pekan dari mendampingi sang putra Riu bermain sepak bola, makan bersama, hingga begitu riang mengulik talenta anak sulungnya dalam dunia tarik suara? Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Nana Mirdad berkalang pilu sebagai ibu. Seorang bayi yang baru saja dilahirkan, masih ada tali pusar tanpa dibalut selai kain pun juga, dengan tega ditelantarkan begitu saja di dekat rumahnya di Pulau Bali sana. Lewat laman media sosialnya, Nana berbagi cerita sendu, betapa bayi yang tak berdosa ini harus menanggung derita saat baru saja terlahir ke dunia. Dan lewat sambungan video call dengan Kenang Mirdad sang adik, Nana Mirdad bagikan kisah miris bagaimana ia benar-benar terenyuh bersama penemuan bayi tersebut. Bagaimana bisa seorang ibu yang baru saja mendapat anugerah terbesar dari Sang Maha Pemberi tega menelantarkan darah daging sendiri? Kegetiran ini pula yang membuat hati Nana terenyuh untuk seketika menyelamatkan bayi tersebut. 96. So, what do you think? Very random day today. I know, right? Mengejutkan. Well, we do what we have to do. Belum nggak bobo dia. Seseguan dia. Hey, yuk bangun yuk. Kok bobo sih? Kok bobo sih? Lagi naik motor tiba dia ngeliat ada bayi nangis-nangis. Itu di balut apa atau dibungkus apa gitu nggak? Nggak ada sama sekali. Tali pusarnya aja masih ada. Terus langsung dibawa ke lo? Langsung dibawa ke rumah. Ketika dibawa ke rumah terus mau datang aku nangis. Nggak ada bayi gitu. Terus bayi apa gitu? Aku lagi mau masak lagi kan. Bayi apa gitu? Terus langsung bawa sini aku bilang. Terus begitu aku lihat, aku langsung ambil bayinya. Terus aku langsung telepon, aku udah bingung apa atau mau telepon siapa, langsung aku nambah selimut lagi karena aku lihat badannya agak biru. Langsung lo bawa ke rumah sakit tuh? Iya, habis itu aku langsung kita ke rumah sakit sekarang. Aku langsung telepon, aku berusaha telepon dokter diri kan, dokter anaknya di Semarang. Aduh Nggak itu. diangkat. Penemuan bayi malang ini benar-benar menggugah jiwa keibuan Putri Lydia Kandau tersebut. Bersama sang suami, Andrew White, mereka langsung membawa bayi yang masih merah itu ke rumah sakit terdekat. Di sana, raut wajah Nana dan Andrew seperti orang tua kandung yang harap-harap cemas menanti kabar berita tentang kondisi kesehatan anak mereka. Begitu Nanar mendapati realita, Nana seperti memiliki ikatan begitu kuat dengan bayi tersebut, meski hanya menggendong bayi itu dalam hitungan jam saja. Betapa berat hati Nana Mirdad saat harus menyerahkan bayi mungil ini ke dinas sosial, tergambar lewat sepenggal kalimat yang diunggah di media sosial. Sebagai ibu, berat meninggalkan bayi ini lagi. Rasa hati ingin bawa pulang dan rawat, seperti titipan Tuhan. Aku serahin ke dinas sosial lah, cuman aku kayaknya besok aku mau nengok lagi. Iyalah Han, itu bisa jadi berkah buat lo juga sih Han. Lo udah ngebantuin begitu.
seperti itu dan nggak mau kepikiran seperti itu juga sih. Soalnya kan bukan iya, bukan maksudnya soal aku yang bukan ngeliat soal sampai- tanggung jawab lo untuk ke depannya. Maksud gue dengan bantuan lo, dengan niat lo membawa ke rumah sakit dan bertanggung jawab tuh ya luar biasa sih. Berat banget tadi pulang dari rumah sakit aja kayak ngelepas anak. Karena kan aku gendong terus kan, dan tadi aku takut banget bayinya tuh udah mulai biru terus udah agak nggak responsif, terus di jalan ke rumah sakit tadi tuh ya ampun kalau bayi ini sampai kenapa-napa pas lagi aku gendong nggak tahu deh kayak apa. Saya salut dari kakak saya ya. Kakak saya hebat sih, dia bertanggung jawab. Dia merasa tersentuh banget hatinya. Tadi kok nggak salah tuh di grup tuh mama sempat telepon saya juga karena sampai nangis-nangis gitu loh. Nggak tegang melihat seorang bocah Jepang bayi yang masih tak berdaya begitu. Kalau menurut saya sih perlakuan orang tuanya ya tidak pantas sih menelantarkan anak seperti itu. Betapa prihatin Nana Mirdad mendapati seorang bayi mungil ditelantarkan begitu saja tidak bisa dipungkiri. Sebagai ibu, jiwanya meronta-ronta mendapati realita suram. Dan realita ini pula yang pernah menggetarkan hati Vena Melinda di tahun 2016 silam. Kala itu, heboh pemberitaan tentang seorang bayi perempuan ditelantarkan juga menggugah jiwa keibuannya. Semula, Vena hanya berniat datang membesuk, tapi Vena akhirnya memilih mengadopsi bayi yang kemudian disematkan nama Vania Atabina. Memberi kehidupan dan limpahan kasih sayang, melihatlah sekarang betapa Vena Melinda mengamini kehadiran Vania sebagai jawaban atas segala doa-doanya. Cantik loh. Ih, mancung banget. Aduh, lucunya kayak lucu banget. Jadi yang nemuin Bapak? Dari Satpam. Dari Satpam. Laporkan ke kita. Jam berapa itu, Pak? Jam 17.55. Oh, mau maghrib? Iya, mau maghrib. Bapak ke sini, saya di sini. Oh, jadi nggak ada selimut, nggak ada kain. Pakai jaket, dibungkus sweater. Pakai jaket. Apa isinya? Terus masih ada ini. Masih hari-harinya masih. Saya lagi baca detik.com, kemudian saya lihat ada anak bayi perempuan ya yang ditaruh di kamar mandi masjid di Ciputat. Kemudian saya langsung cari tahu dan alhamdulillah dapat dari Kapolsek ya, Pak Sofyan ya, Pak Tatang Sofyan. Pak Tatang Syarif, sorry. Kemudian saya telepon beliau dan akhirnya dikasih nomor telepon rumah sakit. Akhirnya ketemu juga sama Dokter Happy gitu. Jadi saya ingin menengok, nggak tahu ya kenapa kok saya sama anak ini ada ikatan yang kuat. Kenapa Fania sayang banget sama Mama? Apa yang bikin Fania sayang banget sama Mama? Karena diurus dari kecil. Bismillah. Iya. Udah cap ya. Udah cap. Susunya mana Umi? Ditain susunya. Seginian, Mama dulu. Fania nanti nemenin Mama terus ya. Ya kalau Mama udah tua siapa yang ngurusin? Fania. Gak boleh ninggalin Mama ya. Akankah kelak Nana Mirdad mengikuti jejak Vena Melinda? Itu lain cerita. Tapi bahwa dari dua kisah ini hadir cerita suram yang terus berulang. Di saat banyak pasangan di luar sana mendamba untuk menimang momongan, tak putus berikhtiar meski tak kunjung dikaruniai keturunan, ada orang-orang yang begitu tega menelantarkan darah daging mereka. Padahal sebagai orang tua, terutama bagi seorang ibu, anak adalah anugerah terbesar yang diiringi kemuliaan begitu besar. Harapannya semoga anak itu bisa diberikan kesehatan dan yang terbaik buat anak itu. Apapun yang terjadi, mau orang tuanya itu khilaf ataupun tidak, semoga yang terbaik buat anak itu deh. Semoga masa depan anak itu bisa cerah dan bahagia. Bagi saya anak itu suatu berkah ya, suatu berkah, suatu mukjizat. Karena banyak sekali teman-teman saya, orang-orang lain tuh yang kayak sudah belasan tahun menikah masih belum dikaruniakan anak. Ada juga yang tiba-tiba baru setahun menikah sudah punya anak. Ya, jadi itu anak itu suatu misteri, dan jika kita mendapatkannya suatu berkah yang luar biasa.
Itu bagi saya sih. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus orang tua yang tega menelantarkan anak mereka. Sementara itu, di lain kisah, seperti apa pula sosok Febrianti Mulyadi yang viral karena profesi dan cara berpenampilannya? Seperti apa keseharian sosok yang disebut-sebut sebagai Uti di siang hari, tapi sangar berbalut rompi resmob di malam hari? Seperti apa suka duka pemilik sabuk hitam seni bela diri karate ini menjalani profesi yang tak biasa bagi kaum hawa? Benarkah banyak yang gentar untuk mendekati ketika tahu profesinya sebagai polisi? Nantikan kisah selengkapnya di Insert Investigasi setelah yang satu ini.